Ya pemirsa, puasa bukan menjadi halangan agar dapat beraktivitas seperti biasa. Selain itu, dengan berpuasa tubuh juga bisa menjadi lebih sehat. Ya, hal itu dapat terjadi asalkan memperhatikan setiap nutrisi yang masuk ke dalam tubuh baik saat sahur maupun berbuka. Salah satunya adalah dengan metode food combining atau kombinasi makanan serasi. Berpuasa sebulan penuh bukan berarti membiarkan nutrisi tubuh tidak tercukupi. Asupan nutrisi justru harus diperhatikan sehingga dapat mendukung kebutuhan tubuh agar tetap sehat dan segar. Biasanya saat berpuasa justru makanan sehat diabaikan dan memilih makanan yang mengenyangkan. Padahal tubuh lebih membutuhkan kecukupan nutrisi ketimbang rasa kenyang. Salah satu cara untuk membuat tubuh tetap sehat saat berpuasa adalah dengan menjalankan metode food combining atau kombinasi makanan serasi. Konsep food combining cukup mudah, yaitu memperhatikan apa yang dimakan, cara makan, dan waktu makan. Dalam siklus sirkadian, waktu sahur merupakan fase pembuangan. Dibutuhkan energi besar untuk siklus serap dan pembuangan sisa makanan. Untuk itu, sebaiknya tidak diganggu dengan memakan makanan berat. Sementara, untuk berbuka, buah adalah makanan yang tepat. Karena enzim dan gula buah memberikan efek menyegarkan dan tidak membebani serta melonjakkan gula tubuh. Dalam sebulan sebaiknya batasi konsumsi protein hewani, daging, ikan, ayam, sulit dicerna oleh tubuh karena proses pemilahannya menjadi asam amino terlalu rumit dan menyita energi. Sebaiknya penuhi lemari es dengan buah serta sayuran segar. Jadikan buah dan sayur sebagai menu utama selama Ramadan untuk sahur dan berbuka. Tim Liputan Berita 1. Ya, kembali di dialog kita di Livestock ke Pak Marzuki. Iya. Tadi food combining ini bisa menjadi salah satu hal supaya asupan nutrisinya ideal lah ya ketika kita berpuasa. Nah, tadi ada pernyataan bahwa sebaiknya selama bulan puasa ini ada makanan protein seperti daging-dagingan, ayam, kemudian ikan dan juga daging sapi sebaiknya tidak banyak dikonsumsi karena untuk mengkonsumsi daging tersebut tentu saja tubuh kita memerlukan energi. Betul apa tidak dan apa yang harus dikonsumsi kalau gitu untuk menggantikan protein-protein ini? Saya akan menjawabnya dari prinsip di kita, yaitu menggunakan prinsip gizi seimbang baik dari jumlah maupun jenisnya. Jumlahnya jadi dalam setiap kita makan harus ada karbohidrat, ada protein hewani dan nabati, kemudian ada lemak, kemudian ada vitamin dan mineral yang terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan gitu loh. Itu harus ada semua begitu ya? Harus ada walaupun dalam jumlah sedikit. Tetapi kombinasi protein hewani dengan protein nabati seperti tempe, tahu, ini harus disesuaikan dengan keadaan tubuh seseorang. Kalau seseorang sudah merasa gemuk dan kemudian kolesterol tinggi mungkin, jadi harus mengurangi sumber protein hewani, kecuali ikan. Karena ikan walaupun protein hewani, dia di sana mengandung asam-asam amino esensial. Asam-asam amino esensial ini dibutuhkan di tubuh kita karena tubuh kita tidak bisa membuatnya. Jadi tubuh kita tidak bisa memproduksinya sehingga harus didatangkan dari luar. Tetapi bagi orang-orang yang sudah konsumsinya kolesterolnya tinggi, kadar gulanya tinggi, jadi harus memilih bahan makanan yang cocok untuk dirinya dia gitu loh. Jadi sumber protein hewani dan nabati ini harus dikombinasi, dibatasi. Tapi bagi remaja, anak-anak dan orang dewasa yang aktif, artinya usia produktif, ya harus lengkap. Ada protein hewaninya, ada protein nabatinya. Karena di dalam protein nabati tidak ada asam amino esensial yang memang dimiliki oleh protein hewani. Baik, gitu. Jadi saling kombinasi satu sama lain itu jauh lebih baik. Ya, berarti kalau misalnya yang bangun telat, buru-buru, akhirnya masak Indomie aja itu nggak lengkap nutrisinya ya? Nggak lengkap. Kecuali Indomie ditambah sayuran, ditambah telur, ditambah. Jadi kalau bikin Indomie, Wiki pakai telur sama sayuran instan juga, ya? Wiki. Cara mengkonsumsi lah ya, ataupun jenis-jenis makanan yang dikonsumsi sejauh mana ini juga mungkin diberikan keterangan di
Islam sendiri? Betul. Dalam Islam sesungguhnya sedemikian rupa lengkap ya, sempurna, dan sosok idealnya adalah Rasulullah sendiri kan, sebagai qudwah hasanah, sebagai modal yang ideal begitu ya. Nah, beliau ini dalam riwayat hidupnya Mas, hanya 2 kali sakit loh. Sampai meninggal beliau di usia 63. Dan itu pun sakitnya nggak berat kayak gitu, stroke, nggak pernah. Rasulullah panas saja gitu, meriang dan seterusnya. Karena menerapkan pola hidup sehat beliau, yang kita sebut sekarang pola hidup sehat. Itulah makanan sehat, beliau perhatian. Ada dia kebutuhan kalau sekarang yang tadi disampaikan oleh Pak Marzuki, ada proteinnya gitu, karbohidrat, ada juga lemaknya, karena Rasulullah suka makan daging kambing, kata susu kambing. Apakah bisa dikatakan itu dianjurkan, disunahkan makan kambing ya, begitu? sesuai dengan daerahnya gitu kan. Ini kan kondisi tubuh seseorang. Tapi butuhnya adalah ada protein. Kan di situ ada protein. Jadi gitu proteinnya ya, lebih protein gitu kan, ya, ya. Lemak, proteinnya kan ada di situ. Dan juga Rasulullah suka buah-buahan, semangka salah satunya ya, timun itu yang disukai oleh Rasulullah. Dan timun termasuk buah yang sayur atau buah yang sangat banyak mengandung antioksidan ya, yang dianjurkan untuk kondisi. Semuanya silakan dikonsumsi asal tidak berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan ya, Ustaz ya. Wala tusrifu. Dan juga ada 2 syarat lagi, halal dan thayyib, Mas. Halal itu maknanya dia bersih dalam sisi cara mempelihnya, harus halal kan, dan zatnya itu nggak boleh mengandung babi, nggak boleh mengandung alkohol dan seterusnya. Dan thayyib itu adalah tadi gizinya itu, yang harus bernilai gizi kan gitu. Dalam Islam dua-duanya harus diperhatikan. Ini menarik karena banyak sekali ya masyarakat gitu mengetahui hanya dianjurkan berbuka dengan buah kurma. Tapi secara detail apakah yang baiknya seperti apa kan tidak pernah terlalu terdengar lah begitu, betul. Nah, kalau dari sahur sendiri mungkin ada tidak yang biasanya role modelnya Nabi Muhammad begitu, seperti apa begitu, Ustaz? Ya, pertama tadi waktunya beliau di akhir ya, di akhir, kemudian juga Rasulullah selalu makan tidak berlebihan. Ya, bahan-bahan ada gandum tadi selalu ada ya, kemudian juga jenis protein yang sering dimakan beliau adalah daging, ada susu ya, susu kambing, susu daging. Dan kambing itu termasuk daging yang recommended. Satu-satunya daging yang sekarang itu yang organik gitu. Karena kambing tidak seperti sapi yang bisa disuntik hormon dan seterusnya. Kambing relatif dia makannya masih rumput-rumput gitu, alam. Sehingga secara itu bagus, Mbak, gitu. Tapi kandungan daging kambing dari segi gizinya dia lebih banyak mengandung kolesterol dari segi kuantitasnya. Jadi oleh karena itu orang dewasa yang sudah merasa kolesterolnya tinggi memang dibatasi konsumsi kambing. Baik. Pak Marzuki, sebetulnya apa yang terjadi dengan tubuh kita ketika kita makan berlebihan saat berbuka puasa, terlebih berbuka puasa, karena biasa sahur agak-agak malas untuk makan gitu ya. Yang kita tahu efeknya hanya ngantuk aja. Tapi sebetulnya apa yang terjadi dalam tubuh kita dan efeknya apa? Kalau kita puasa, kita kan tidak kena makanan dalam beberapa jam ya. Pada saat buka itulah waktunya kita mengkonsumsi, memberikan tubuh makanan. Nah, ini juga harus diperhatikan baik-baik karena makanan yang berlebihan akan membuat tubuh kaget. Kemudian akan membuat tubuh merasa berlebihan. Tetapi kita berbuka puasa hanya untuk menggantikan gula darah yang sudah terpakai pada saat kita beraktivitas sehari-hari, dan ini bisa digantikan dengan hanya 1 gelas air. 1 gelas air, karena 1 gelas air teh manis katakanlah, karena dia mengandung karbohidrat yang sangat sederhana yang kalau dikonsumsi langsung menjadi energi sehingga kita merasa segar sekali.
Oleh karena itu orang pingsan biasa dikasih teh manis kan, karena ini akan mengendalikan keadaan gula darahnya dia. Oke, baik. Kita akan bahas lebih dalam. Saya penasaran justru saat berbuka puasa kan banyak orang yang ibaratnya saking laparnya tidak tahan begitu. Nah, ada tidak sih makanan yang kamu makan ini langsung cukup deh, nanti aja baru lanjutannya. Kalau ke Pak Ustadz mungkin bagaimana sih sebenarnya menahan untuk oke, buka puasa tenang dulu, jangan langsung makan semuanya gitu. Tapi kita akan membahas di segmen berikutnya. Pak Ustadz dan juga Pak Marzuki, pemirsa.